Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi sekaligus menjadi salah satu kabar gembira untuk rekan-rekan guru honorer, non-sardik dan non-afirmasi yang akan mengikuti tes kompetensi P3K Guru tahap 2. Nah, di sini ada hashtag yaitu ternyata ini peluang emas. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Jadi, 5 peluang emas guru honorer tanpa serdik atau non afirmasi untuk lolos menjadi guru P3K di tahap 2 nantinya adalah: yang pertama adalah jumlah pesaing langsung guru berserdi tidak sebanyak di tahap 1. Meskipun nantinya teman-teman ada guru swasta yang berserdi, tapi kemungkinan melamar formasi di sekolah swasta yang terdata di Dapodik. Artinya di sini guru swasta bisa jadi tetap memilih formasi yang ada di sekolah induknya masing-masing juga, seperti itu ya. Jadi kalau itu terjadi, maka secara otomatis teman-teman akan mudah untuk lolos kompetensi teknis tahap 1. Karena kenapa teman-teman ya? Karena kebanyakan guru honorer negeri yang berserdik, yang boleh dikata sebagai pesaing langsung dari teman-teman guru honorer non serdik, itu sudah kebanyakan lolos di tahap 1 teman-teman. Itu sudah kebanyakan lolos di tahap 1. Nah, jadi ini adalah salah satu momentum yang harus dimanfaatkan oleh teman-teman guru honorer. Seperti itu ya. Nah, yang kedua teman-teman ya, peluang emas kedua guru non-sardik atau non-afirmasi untuk lolos menjadi guru ASN P3K adalah guru sudah punya bekal yang luar biasa ya. Admin akui ini teman-teman, dan tentunya teman-teman guru honorer juga memahami maksud dari guru sudah punya bekal yang luar biasa. Di sini disambung, tes tahap pertama menjadi pelajaran berharga. Guru-guru bisa mengetahui bayangan soal melalui FR atau materi akurat terkait soal P3K tahap 2. Jadi di sini sebenarnya teman-teman ya, kita sudah tidak bisa memungkiri untuk poin kedua ini, itu teman-teman solusinya adalah mencari apa namanya ya, ada artinya solusi dari admin sendiri kepada teman-teman adalah bagaimana teman-teman bisa mencari soal-soal FR ya, soal-soal FR atau materi-materi akurat yang kemarin diteskan di tahap 1 untuk kembali teman-teman pelajari agar nantinya teman-teman bisa lolos passing grade di tahap kedua. Dan di sini saran admin belajar dari pengalaman, sebaiknya teman-teman ketika nantinya belajar untuk persiapan tes seleksi P3K Guru tahap 2, admin berharap atau admin menyampaikan agar sebaiknya teman-teman fokus dulu di kompetensi teknis. Nah, teman-teman fokus mempelajari materi-materi atau soal-soal FR tahap pertama itu teman-teman bisa pelajari semua. Ya, terjadi teman-teman itu harus memahami kompetensi profesional itu apa saja. Jadi kompetensi profesional itu yang pertama itu adalah IPS, ada IPA-nya, ada matematika, ada PPKN teman-teman ya, seperti itu. Jadi betul-betul teman-teman sebaiknya memanfaatkan momentum ini dengan cara mempelajari betul-betul soal-soal yang ada atau soal-soal yang dirangkum oleh teman-teman yang merupakan FR soal materi, seperti itu. Oke, kita lanjut ke peluang yang ketiga. Peluang yang ketiga adalah penetapan kelulusan bisa menjadi penentu kelulusan guru honorer berdasarkan formasi. Kemudian tabungan nilai dan afirmasi tetap digunakan di tahap 2 sepanjang tetap teman-teman memenuhi passing grade. Jadi nanti istilahnya tambahan afirmasinya itu bisa ditabung ke kelas yang lain jika seandainya teman-teman itu memiliki tabungan di apa namanya, istilahnya teman-teman memenuhi ambang batas ya, memenuhi nilai ambang batas atau memenuhi passing grade. Nah, passing grade yang mana yang harus dipenuhi? Tentunya passing grade passing grade kompetensi teknis, passing grade wawancara, dan passing grade
soal manajerial sosiokultural. Nah, seandainya jika teman-teman istilahnya lolos passing grade tetapi ternyata teman-teman tidak lulus P3K 2021 di tahap pertama, itu karena teman-teman kalah saing, itu tidak jadi masalah. Teman-teman akan kembali mengisi slot formasi yang ditinggalkan oleh teman-teman yang melamar ya, seperti itu. Jadi ketika teman-teman istilahnya betul-betul ingin lulus ya, dan semua tentunya kita semuanya ingin lulus, maka teman-teman harus memahami tentang apa sih sebenarnya penentu kelulusan guru honorer. Nah, di sini kita bisa lihat istilahnya contoh kasusnya teman-teman ya. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Di sini dilansir di jpnn.com, mencontohkan anggaplah sekolah A itu membutuhkan 5 guru kelas. Namun ternyata yang mendaftar hanya 2 guru honorer. Kalau yang 2 orang tersebut lulus passing grade sudah ditambahkan afirmasi, maka yang bersangkutan bisa lulus seleksi P3K Guru 2021. Dan ini tentunya kabar yang cukup menggembirakan teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa menangkap bahwa ada 5 pendaftar guru kelas, tetapi yang mendaftar cuma 2 dan formasi yang disediakan juga 2. Berarti di situ akan terjadi perangkingan tunggal teman-teman ya. Di situ akan terjadi perangkingan tunggal. Jadi teman-teman tetap fokus bagaimana teman-teman bisa menembus passing grade ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini lanjutannya yang tadi teman-teman ya, sebaliknya kata Suharmen untuk kasus lainnya, jika sekolah B membutuhkan formasi 4 guru kelas, ternyata mendaftar 10 guru honorer dan berhasil lulus passing grade, maka secara otomatis akan dilakukan perankingan teman-teman ya, akan dilakukan perankingan melalui sistem Kemendikbudristek ataupun sistem BKN seperti itu ya. Nah, di sini contoh kasusnya adalah ada 4 sekolah B ini membutuhkan 4 formasi guru kelas. Ternyata yang mendaftar sudah 10 guru honorer ditambah yang belum berhasil lulus passing grade di tahap 1. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kita coba lanjut. Jadi akan diambil 4 guru honorer dengan nilai tertinggi. Jadi kalau misalkan teman-teman dalam satu sekolah melamar formasi, anggaplah 2 formasi, kemudian teman-teman ada 4 orang dan kesemuanya itu lolos passing grade, maka secara otomatis teman-teman harus mengikuti sistem ranking dengan cara istilahnya sistem ranking dengan cara belajar kemudian mengerjakan soal-soal yang ada, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kelima di sini teman-teman adalah jika ada penambahan afirmasi dan penghitungan masa pengabdian sebagai bagian dari afirmasi guru honorer, tentunya semakin membuka peluang lolos menjadi ASN. Nah, khusus untuk poin yang terakhir ini bukan istilahnya asumsi dari Kemendikbudristek, tapi ini asumsi dari teman-teman guru honorer se-Indonesia. Saya ulangi bahwa asumsi di poin 5 ini istilahnya itu bukan asumsi dari Kemendikbudristek, tapi ini adalah merupakan istilahnya kesimpulan dari teman-teman yang ada di YouTube atau di Google untuk melakukan share, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tunggu saja kebijakan dari pemerintah, mudah-mudahan ada penambahan afirmasi dan penghitungan masa kerja. Kalau itu terjadi, maka secara otomatis akan menjadi berita yang paling menggembirakan teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Seperti itu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.